Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang surat dakwaan, surat kuasa, dan eksepsi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari surat dakwaan, yang berarti dokumen tertulis yang merumuskan dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa dan menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di perkara di pengadilan. Jadi apabila bukti yang diajukan terbukti cukup, hakim dapat menjatuhkan putusan yang memutuskan pidana bagi terdakwa. Adami Jazawi menyatakan bahwa surat dakwaan menetapkan parameter yang akan digunakan oleh hakim dalam memutus perkara di pidana. Surat dakwaan juga dianggap sebagai alat tuduhan resmi yang disusun oleh jaksa penuntut umum atau JPU, yang dimana surat tersebut mengacu pada perbuatan terdakwa, termasuk memperhitungkan hal-hal yang dapat memperberat atau meringankan hukuman bagi terdakwa. Proses penyusun surat ini harus berdasarkan fakta dan bukti yang terkumpul dalam berita acara pemeriksaan atau BAP yang diterima dari penyidik. Oleh karena itu, surat dakwaan berfungsi sebagai landasan awal pemeriksaan di persidangan. Secara hukum, dasar penyusun surat dakwaan diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu ada akhir pasal 250 ayat 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, pasal 6 ayat 2, serta KUHP khususnya pasal 140 ayat 1, pasal 143 ayat 3 dan 4. Serta pasal 144. Dokumen ini harus memenuhi kriteria hukum yang jelas agar dapat menjadi alat hukum yang sah di pengadilan pidana. Yang kedua ada fungsi surat dakwaan. Surat dakwaan berfungsi untuk membatasi ruang lingkup pemeriksaan oleh hakim. Pengadilan tidak boleh memeriksa atau memutus perkara di luar apabila apa yang didakwakan dapat dalam surat tersebut. Dari fungsi utama surat dakwaan adalah untuk memberikan kepastian apabila terdakwa mengenai perbuatan apa yang ia dituduh lakukan, sehingga ia dapat menyiapkan pembelaannya dengan baik. Fungsi dari surat dakwaan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada bagi pengadilan atau hakim sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pembangunan dalam menjatuhkan keputusan. Yang kedua ada bagi penuntut umum sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis tentukan pidana dan penggunaan upaya hukum. Yang ketiga ada bagi terdakwa sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan. Yang ketiga ada tujuan dari surat dakwaan. Surat dakwaan bertujuan untuk memberikan informasi kepada terdakwa mengenai tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Selain itu, surat terdakwa memiliki beberapa fungsi yang penting, seperti menjadi dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan dan menentukan batas ruang lingkup pemeriksa di pengadilan. Bagi hakim, surat dakwaan juga dapat menjadi landasan dapat mempertimbangkan dan menjatuhkan keputusan. Bagi penuntut umum, surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pembuktian, penyusunan tuntutan pidana, serta penggunaan berbagai upaya hukum. Sedangkan bagi terdakwa, surat ini menjadi alat untuk mempersiapkan pembelaan. Terus habis itu ada sistematika penulisan surat dakwaan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 140 ayat 4 KUHP yang intinya berbunyi bahwa surat dakwaan perlu dibuat apabila penuntut umum merumuskan bahwa dapat dilakukannya penuntut dari hasil penyelidikan. Dalam pasal tersebut juga menyebutkan bahwa jaksa penuntut umum yang berwenang menyusun surat dakwaan. Pembuatan surat dakwaan tentu saja ada proses langkah yang sangat detail. Berikut ini syarat formil surat dakwaan adalah sesuai pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP. Yang A, surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum membuat surat dakwaan. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Kemudian untuk syarat materi,
surat dakwaan adalah sesuai pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang meliputi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian secara cermat berarti menuntut jaksa menuntut umum agar teliti dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B tadi, membuat undang-undang menginginkan agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan sesuai bersikap korek dan teliti. Yang kedua ada surat kuasa. Yaitu yang pertama ada surat pengertian dari surat kuasa. Surat kuasa adalah pernyataan seseorang yang memberikan wewenang kepada orang lain atau pihak lain untuk melakukan kegiatan yang ditentukan dalam surat pernyataan itu. Surat kuasa biasanya menyangkut pelaksanaan suatu tugas penting sehingga diperlukan surat kuasa. Oleh karena itu, surat kuasa biasanya dicap pada ruang tanda tangan. Pemberian kuasa dalam perkara pengadilan secara pengacara harus ditunjuk berdasarkan surat kuasa untuk mendampingi tersangka dalam penyidikan. Jadi menurut hukum, surat kuasa adalah bentuk persetujuan yang dimana seseorang memberikan wewenang kepada orang lain untuk melakukan suatu urusan atas namanya. Jadi dasar hukum dari surat kuasa tercantum pada pasal 1796 KUHP, sedangkan surat kuasa khusus tercantum dalam pasal 1795 KUHP. Yang kedua ada fungsi surat kuasa sebagai berikut. Yang pertama memberikan wewenang, yang kedua meningkatkan efisiensi, yang ketiga menghindari masalah hukum, melindungi kepentingan, dan yang kelima ada mempermudah urusan. Tujuan surat kuasa, tujuan dari kuasa tersebut yaitu melimpahkan kuasa atau wewenang dengan memberi kuasa kepada orang lain yang diberi kuasa untuk sesuai hal tertentu. Setelah itu ada eksepsi, yang dimana yang pertama ada pengertian dari dan tujuan eksepsi. Dalam persidangan pada permulaan sidang diawali dengan hakim ketua membuka sidang, kemudian dilanjutkan dengan hakim ketua sidang mengingatkan supaya terdakwa atau tersangka memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam sidang itu. Jadi sesudah itu hakim ketua akan meminta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Sesudah pembacaan surat dakwaan dibacakan oleh penuntut umum, hakim ketua akan menanyakan kepada terdakwa tersangka apakah ia sudah mengerti isi dari surat dakwaan. Apabila terdakwa tersangka belum mengerti, jadi maka penuntut umum harus memberikan penjelasan yang diperlukan mengenai dakwaan terhadap dakwaan. Jadi yang kedua ada jenis-jenis eksepsi. Pada pasal 156 ayat 1 KUHP ada 3 hal dapat diajukan eksepsi. Yang pertama ada eksepsi atau keberatan tidak berwenang mengadili. Yang kedua ada eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima. Habis itu yang ketiga ada eksepsi atau keberatan surat dakwaan harus dibatalkan. Jadi sudah sekian, terima kasih.